Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayyuhal musyahidun al-kiram, al-ikhwan wal akhwat fi kulli makan. Alhamdulillah fi hadhil hissah nahnu nastati' an naltaqiya fi at-ta'lim maharatil lughah al-arabiyyah. Sahabati yang dirahmati Allah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 perkara yang harus dilakukan oleh para pemula belajar bahasa Arab. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas 2 syarat yang terakhir, yaitu tentang at-ta'awud, membiasakan diri menggunakan bahasa Arab, kemudian dengan al-qawaid, yaitu kaedah-kaedah bahasa Arab. At-ta'awud atau membiasakan diri menggunakan bahasa Arab ini adalah salah satu cara yang sangat efektif agar supaya kita pandai berbahasa Arab. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan ketika kita ingin membiasakan diri menggunakan bahasa Arab? Yang pertama yang harus dilakukan adalah al-hiwaru atau percakapan. Nah, percakapan ini bisa kita gunakan untuk membiasakan kita mengucapkan lafaz-lafaz Arab. Hiwar ini bisa kita ciptakan dengan membentuk kelompok-kelompok belajar atau bahkan dengan guru atau ustadzah yang berada di tempat kita, sehingga kita terbiasa menggunakan bahasa Arab. Kemudian setelah menerapkan al-hiwar atau bercakap-cakap, maka metode yang berikutnya adalah an-nutqu atau mengucapkan kalimat. Ketika kita melihat sesuatu, maka kita hendaknya menerjemahkan langsung ke dalam bahasa Arab. Ketika kita melihat sebuah rumah, maka katakanlah hadza baitun. Atau ketika kita melihat kuda, maka terjemahkan langsung ke dalam bahasa Arab dengan mengatakan hadza hisanun. Ini juga bisa dipraktekkan kepada benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat sapi misalkan, maka katakanlah hadza baqarun. Atau ketika kita melihat apa saja yang ada di sekitar kita, terjemahkan menggunakan bahasa Arab. Ketika kita melihat mobil, maka katakanlah hadhihi sayyaratun. Kemudian syarat yang keempat agar kita bisa mahir berbahasa Arab adalah al-qawaidu. Sengaja saya sampaikan bahwa kawaid ini berada di paling akhir karena teori ketika disampaikan di awal ingin belajar sesuatu, maka biasanya sulit untuk mempraktekkan. Takut untuk mempraktekkan karena takut salah. Makanya al-qawaid ini saya letakkan di syarat yang paling akhir. Akan tetapi qawaid ini sangat dibutuhkan sekali di dalam perjalanan belajar bahasa Arab. Karena dengan qawaid kita bisa mengetahui perubahan waktu, kemudian perintah serta larangan. Misalkan kita contohkan akala Zaidun, Zaid sudah makan. Nah, bagaimana kita ingin menyampaikan bahwa Zaid akan makan, Zaid sedang makan,
itu semuanya menggunakan qawaid. Dari akala Zaidun, sudah makan siapa Zaid, akan menjadi yakulu Zaidun, Zaid sedang makan atau Zaid akan makan. Kemudian juga dengan qawaid kita akan mengetahui kalimat untuk laki-laki ataukah kalimat untuk perempuan. Misalkan kita contoh hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Hazihi imro'atun, ini seorang perempuan. Dari isim isyarahnya saja ini sudah berbeda. Laki-laki menggunakan hadza, kemudian perempuan menggunakan hazihi. Kemudian dengan qawaid juga kita akan bisa mengetahui apakah itu untuk satu orang atau bahkan untuk banyak orang. Misalkan satu orang laki-laki rajulun, dua orang laki-laki rajulani, kemudian tiga orang laki-laki rijalun, dan seterusnya. Kemudian juga dengan qawaid kita akan mengetahui dengan siapa kita berbicara. Kalimat yang kita gunakan untuk orang yang di hadapan kita atau bahkan orang yang jauh di sana. Misalkan dengan orang yang di hadapan kita, kita mengatakan anta, kamu, atau anta ta'kul, kamu sedang makan. Tapi kalau dia yang sedang makan, maka kita akan mengatakan huwa yakul, dia sedang makan, dan seterusnya. Itu bisa kita pelajari dengan qawaid semuanya. Demikianlah tadi 4 syarat yang harus dilakukan oleh para pemula belajar bahasa Arab, yaitu at-ta'ammuq fi makharijil huruf, jam'ul mufradat, kemudian at-ta'awwudu biha, dan yang terakhir adalah al-qawaid. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat, dan untuk pemula yang belajar bahasa Arab semoga dimudahkan dengan melalui 4 syarat pertama yang sudah kita pelajari bersama. Sekiranya pembelajaran ini bermanfaat, mohon untuk didukung dan dibagikan kepada teman-temannya yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.